Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, khususnya kitab Kejadian, maka kita akan menemukan ketika Tuhan menciptakan Adam, selanjutnya Tuhan berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Firman Tuhan yang berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja sering dikutip oleh banyak hamba Tuhan dan disampaikan kepada mereka yang telah memutuskan untuk memasuki pernikahan. Nah, tentu saya setuju dengan hal itu, tetapi pernikahan bukanlah satu-satunya solusi dari kesendirian. Saya ulang, pernikahan bukanlah satu-satunya solusi dari kesendirian. Karena faktanya kalau kita mau jujur, banyak yang sudah menikah namun tetap mengalami kesendirian atau perasaan lonely. Ada solusi lain dari kesendirian menurut saya Bapak Ibu sekalian Tuhan. Solusi lain dari kesendirian adalah berkomunitas. Firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu artinya bukan hanya kita harus menikah, tetapi itu artinya kita harus hidup dalam komunitas. Kita harus hidup dengan teman. Kita butuh teman. Karena apa? Karena kita tidak baik seorang diri saja. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saya kasih Tuhan, coba kita perhatikan khususnya di negara kita. Kita akan menemukan ada banyak sekali komunitas. Kita melihat ada banyak sekali di sekeliling kita komunitas. Ada komunitas motor, ada komunitas sepeda, ada komunitas pecinta binatang, dan sejumlah komunitas lainnya. Nah, apa yang saya mau seberangkan dari bagian ini Bapak Ibu? Pelajaran apa yang saya ingin seberangkan dari kebenaran ini? Kalau orang dunia saja menganggap komunitas itu begitu penting, harusnya di mata kita sebagai orang percaya komunitas pun itu sangat penting. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Garis bawahi kata ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kisah Elia ini menurut saya perlu jadi perenungan kita pagi hari ini. Alkitab memberitahu kita saat Elia berjalan sendirian masuk ke padang gurun, dia berkata kepada Tuhan begini, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu saudara Tuhan, ada hal yang aneh dari apa yang disampaikan oleh Elia ini. Di ayat sebelumnya dalam pasal 18 1 Raja-Raja, Elia baru saja menghabisi 450 Nabi Baal. Tetapi hanya karena ancaman dari seorang Isabel, dia sangat ketakutan dan dia ingin Tuhan mengakhiri hidupnya. Nah, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu? Seringkali yang membuat kita menyerah dalam hidup bukan karena beratnya tekanan hidup atau banyaknya persoalan kita, tetapi karena kita menghadapi persoalan itu sendirian. Saya ulang Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita menyerah dalam hidup bukan karena beratnya tekanan hidup atau banyaknya masalah kita, tetapi karena kita menghadapi persoalan itu sendirian. Masih ingat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan kisah orang lumpuh dalam perjanjian baru? Ada 2 orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam kitab perjanjian baru. Tetapi dua-duanya memiliki cerita yang berbeda. Kisah yang pertama adalah seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya, oleh rekan-rekannya untuk disembuhkan Yesus. Mereka membuka atap rumah. Jadi mereka berjuang membuka atap rumah dan membawa orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Lalu Yesus menyembuhkannya. Tetapi kisah yang kedua adalah yang terjadi di kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus ada di kolam Bethesda, Yesus bertanya begini, maukah engkau sembuh? Lalu dia menjawab, tidak ada orang yang menolong aku untuk masuk ke dalam kolam itu saat kolam itu diguncang oleh malaikat Tuhan. Jadi kalau kisah orang lumpuh yang pertama yang ditolong oleh teman-temannya melewat atap rumah, itu dia menghadapi masalahnya bersama dengan teman-temannya. Tetapi kisah yang kedua, orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, dia menghadapi persoalannya sendirian. Jadi terlihat bedanya.
Dua orang lumpuh ini punya penyakit yang sama, tetapi yang satu menghadapi persoalannya sendirian, sedangkan yang satu lagi bersama dengan teman-temannya. Nah, pertanyaan saya pagi ini, kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Kita ada di posisi yang mana? Gembala sering menyampaikan hal ini bahwa kita adalah keluarga. Keluarga GKB Ebenezer. Keluarga itu artinya kita harus saling memperhatikan, kita harus saling mendoakan, kita harus saling mendukung satu sama lain. Percayalah Bapak Ibu, kalau sekelas Elia saja ketika menghadapi persoalan sendirian dia hampir putus asa, apalagi dengan kita. Sehebat Elia saja ketika dia sendirian dia bilang, aku ingin mati saja. Kenapa? Karena dia sendiri. Nah, apalagi dengan kita. Pesan saya pagi ini Bapak Ibu, jangan hadapi persoalanmu sendirian. Saya ulang, jangan hadapi persoalanmu sendirian. Sadari bahwa engkau punya komunitas yang selalu siap mendukung dan mendoakanmu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless.